Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini terdengar seakan-akan seperti sebuah panggilan untuk dalam tanda petik rehat kopi pada pertengahan masa Advent. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 40 ayat 25-31, Nabi Yesaya melihat bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nabi Yesaya juga mengatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sedangkan Yesus dalam bacaan Injil mengundang kita untuk datang kepadanya jika kita sedang letih lesu dan berbeban berat, dan Ia pun akan menyegarkan kita kembali. Saudara-saudari yang terkasih, apabila kita mengikuti sebuah seminar, tentunya ada rehat kopi. Kata-kata kerennya adalah coffee break. Di Manila, Filipina, setiap hari menjelang jam 10 pagi, semua karyawan berhenti bekerja dan mulai membeli makanan kecil dan secangkir kopi atau teh dari penjual yang berkeliling. Ini juga saat yang digunakan untuk mengobrol sejenak. Hal yang sama diulang lagi di siang hari sekitar jam 3 siang. Nama acara seperti itu adalah merienda, mungkin sebuah warisan dari zaman penjajahan Spanyol. Rehat kopi, tentu kita semua mengharapkannya, kita menghargainya, dan kita memang membutuhkannya. Kita berkembang atas istirahat dari kerja, walaupun hanya sejenak, yaitu penyegaran yang memulihkan diri kita dan membuat pekerjaan kita menjadi lebih baik. Apakah kita begitu sibuk bekerja sehingga tidak dapat berhenti sebentar untuk memperoleh penyegaran kembali dalam bidang rohani? Yesus melalui Injil kali ini sebenarnya ingin bersabda, slow down sedikit dan dengarkanlah sebentar, dan jiwa kita juga akan dapat beristirahat. Saudara-saudari yang terkasih, sadar atau tidak, sebenarnya selama ini kita memberi terlalu banyak tekanan hanya pada melakukan pekerjaan-pekerjaan, menyibukkan diri dari pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lain, dari promosi jabatan yang satu ke promosi jabatan yang lain, atau apabila kita sudah bersedekah, maka kita disibukkan dalam hal masalah-masalah sosial saja. Hal ini tentu saja baik, namun tidak pernah boleh menjadi kegiatan yang berlebihan. Tidak boleh sampai overkill. Pekerjaan yang paling baik sekalipun, apabila tidak menyediakan waktu untuk penyegaran spiritual, untuk doa dan refleksi atau renungan dalam keheningan, mendengarkan sabda Tuhan,
pada akhirnya akan menjadi steril. Saudara-saudari yang terkasih, dedikasi membutuhkan suatu sense of direction. Karya karitatif yang paling baik dalam tindakan Kristiani tidak akan dapat survive tanpa adanya rehat kopi rohani. Kita senantiasa membutuhkan pengarahan dari yang ilahi, divine direction di atas bumi ini. Begitu mudah kita kehilangan arah tanpa pengarahan ilahi, entah melalui sakramen-sakramen, doa, devosi, ekaristi, permenungan sabda Tuhan, dan sebagainya. Begitu banyak peristiwa menyedihkan telah dialami oleh banyak pribadi karena mereka mengabaikan pengarahan ilahi yang diperlukan. Sikap yang paling bijak adalah dengan berhenti dari kesibukan kerja secara teratur, supaya kita dapat memanfaatkan menit-menit yang menyegarkan bersama Kristus Tuhan yang telah berjanji bahwa kita akan belajar dari dirinya, dan hal tersebut akan membawa damai sejahtera kepada jiwa kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu keluarga kura-kura memutuskan untuk pergi bertamasya. Dasar kura-kura, dari sananya memang sudah serba terlambat. Untuk mempersiapkan piknik saja, mereka membutuhkan waktu 7 tahun. Akhirnya, keluarga kura-kura ini meninggalkan hunian mereka, pergi mencari tempat yang cocok untuk kegiatan piknik mereka. Baru di tahun kedua, mereka menemukan lokasi yang sesuai dan cocok. Selama 6 bulan, mereka membersihkan tempat itu, membongkar semua keranjang, perbekalan piknik, dan membenahi serta menyusun tempat itu. Lalu mereka baru sadar dan melihat bahwa mereka lupa membawa garam. Wah, sebuah piknik tanpa garam. Mereka serempak setuju dan berteriak, itu bisa menjadi bencana luar biasa. Setelah panjang lebar berdiskusi, kura-kura termuda yang diputuskan untuk pergi mengambil garam di rumah mereka. Meskipun ia termasuk kura-kura yang tercepat dari semua kura-kura, si kura-kura kecil ini merengek, menangis, dan meronta-ronta. Ia setuju pergi, tapi berdasarkan satu syarat, bahwa tidak satu pun boleh makan sampai dia kembali. Keluarga kura-kura itu setuju dan si kura-kura kecil itu berangkat. 3 tahun lewat dan kura-kura kecil itu masih juga belum kembali. 5 tahun, 6 tahun, lalu memasuki tahun ke-7 kepergiannya, kura-kura tertua sudah tidak tahan akan rasa laparnya. Dia pun mengumumkan bahwa dia begitu lapar dan akan mulai makan dan mulai membuka rotinya. Pada saat itu, tiba-tiba muncul si kura-kura kecil dari balik sebatang pohon dan berteriak, "Lihat, benar kan? Saya tahu kalian memang tidak akan menunggu. Kalau begini caranya, saya tidak jadi pergi untuk mengambil garam." Ternyata selama tahun-tahun itu, ia bersembunyi di balik pohon itu untuk melihat apa yang dilakukan oleh keluarganya tanpa pernah pergi mengambil garam. Saudara-saudari yang terkasih, sebagian dari kita memboroskan waktu sekedar cuma menunggui sampai orang lain memenuhi harapan kita. Sebaliknya kita begitu khawatir, prihatin, sering malah terlalu mempedulikan apa yang dikerjakan orang lain, sampai-sampai dan malahan kita cuma berpangku tangan tanpa berbuat apapun. Kita acap kali menjadi seperti kura-kura tanpa menyadarinya.
berkeras hati terhadap sebuah perkara yang hendak diselesaikan tidak akan menguntungkan sekalipun kita merasa yakin berada pada posisi yang benar. Apalagi dengan kekuatan yang bisa memenangkan dan status sosial yang mapan, yang disandang, yang membuat segalanya menjadi sangat mungkin untuk didapatkan. Karena bukan persoalan kemenangan dan gengsi, tapi perihal kemanusiaan yang menjadi bagian nilai terindah dari cinta kasih. Gelagah yang tumbuh di tepi setiap air dan sungai akan dicabut sebelum segala rumput, tetapi kebaikan hati adalah laksana taman yang penuh berkat, dan kedermawanan akan bertahan untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga Gereja Katolik sejagat merayakan peringatan Santa Lucia, perawan dan martir. Santa yang dikagumi ini hidup di Sirakusa, Sisilia. Ia dilahirkan pada akhir abad ketiga. Orang tuanya adalah bangsawan yang kaya raya serta terhormat. Ayahnya meninggal ketika Lucia masih kecil. Lucia secara diam-diam berjanji kepada Yesus bahwa ia tidak akan pernah menikah agar ia dapat menjadi milik Yesus saja. Lucia seorang gadis yang jelita dengan sepasang mata yang indah. Para pemuda bangsawan jatuh hati kepadanya. Ibunya mendesaknya untuk menikah dengan salah seorang dari mereka yang telah dipilihnya bagi Lucia. Tetapi Lucia tidak tertarik. Ia kemudian memikirkan suatu rencana untuk melunakkan hati ibunya. Ia tahu bahwa ibunya menderita sakit pendarahan. Lucia membujuknya untuk pergi ke gereja Santa Agatha dan berdoa mohon kesembuhan. Lucia pergi menemaninya dan mereka berdoa bersama. Ketika Tuhan mendengar doa mereka serta menyembuhkan ibunya, Lucia mengatakan kepada ibunya tentang ikrarnya untuk menjadi pengantin Kristus. Sebagai ungkapan rasa terima kasih atas kesembuhannya, ibunya mengizinkan Lucia memenuhi panggilan hidupnya. Tetapi pemuda kepada siapa ibunya telah menjanjikan Lucia amat sangat marah karena kehilangan Lucia. Dalam puncak kemarahannya, ia melaporkan Lucia sebagai seorang pengikut Kristus. Ia mengancam hendak membutakan kedua mata Lucia, tetapi Lucia bahkan rela kehilangan kedua matanya daripada tidak menjadi pengantin Kristus. Dan itulah yang terjadi. Banyak patung yang kelak dibuat menggambarkan Santa Lucia dengan mata yang indah di telapak tangannya. Yesus membalas cinta Lucia yang gagah berani. Ia melakukan mujizat dengan memulihkan mata Lucia kembali, bahkan jauh lebih indah dari sebelumnya. Hakim yang kafir berusaha mengirim Lucia ke rumah bordel. Ia berharap agar Lucia dapat dibujuk untuk mengingkari Kristus. Tetapi ketika mereka berusaha membawanya ke sana, Tuhan menjadikan tubuh Lucia demikian berat sehingga mereka tidak dapat mengangkatnya. Pada akhirnya, Lucia ditikam dan mati sebagai seorang martir bagi Kristus pada tahun 304. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya abadi, dengarkanlah kiranya kami berkat bantuan Santa Lucia, martirmu. Semoga kemuliaannya yang kami peringati di dunia, telah kami saksikan pula di surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah, sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.